Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran, mungkin ketua kelas bisa dipimpin dulu ya berdoa. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran, mungkin Ibu akan untuk mengabsensi terlebih dahulu. Yang pertama Nisa. Hadir Ibu. Bella. Hadir, Ibu. Rani. Hadir, Ibu. Iva. Hadir, Ibu. Aul. Hadir Ibu. Dan yang terakhir Desta. Hadir Ibu. Alhamdulillah, berarti lengkap semua ya. Oke, kita langsung menuju pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini memiliki tujuan pembelajaran, yakni peserta didik dapat menjelaskan konsep kalor dan perubahan entalpi dalam reaksi kimia, lalu dapat menghitung kalor reaksi, dan juga dapat mengidentifikasi jenis reaksi berdasarkan perubahan entalpi dan dasar tahap setelah melakukan pengamatan terhadap data eksperimen dan grafik energi reaksi. Sebelumnya, pernahkah kalian melihat tukang las yang bekerja di bengkel ataupun proyek konstruksi? Pernah. Ada yang pernah, ada yang tidak pernah ya? Mereka menggunakan alat flat karbit yang menghasilkan api yang sangat panas. Mereka menggunakan alat las karbit yang menghasilkan api yang sangat panas dan terang untuk menyambungkan si logam tersebut. Kira-kira dari mana ya api itu berasal? Gak ada yang tahu? Terus, apakah kalian tahu juga bahan bakar yang digunakan dalam alat las karbit itu adalah batu karbit yang direaksikan dengan air? Tidak ada yang tahu juga. Tidak tahu, Bu. Kira-kira mengapa ya reaksi sederhana antara karbit dan air itu bisa menghasilkan panas yang sangat tinggi atau bahkan menimbulkan gelembung gas, ataupun dapat menghasilkan api yang sangat terang untuk mengelas logam? Kira-kira dari mana ya energi panas itu berasal? Dengan menguasai materi termokimia ini, kalian bisa menjadi bagian solusi efisiensi energi dan keselamatan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hari ini kita akan membuktikan sendiri bagaimana praktikum menggunakan batu karbit yang direaksikan dengan bahan-bahan sederhana yang ada di rumah tentunya untuk mengamati perubahan energi yang terjadi. Jadi nanti kalian bisa mengatur sendiri berapa volumenya, berapa gramnya, seperti itu. Oke. Sebelumnya silakan mengerjakan pretest dulu, bisa di-scan barcode-nya. Baik, Ibu. Pengerjaan 5 menit saja ya mungkin, karena cuma beberapa soal saja. Apakah mengalami kesulitan pretestnya? Tidak, Ibu. 2 menit lagi ya.
rasa sudah selesai semuanya. Sekarang sebelum memasuki praktikumnya yang akan Ibu bagi LKPD-nya, Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok, yang mana satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Jadi nanti Ibu sebutin namanya, mungkin bisa duduknya sebaris gitu ya, sebangku. Oke. Untuk Nisa, Bella dan Rani bisa masuk di kelompok 1 dan nama sisanya bisa masuk di kelompok 2. Mungkin bisa bertukar ya, disesuaikan. Bu bagikan. Nah, masing-masing kelompok bisa dibuka di halaman 5. Di situ ada beberapa pertanyaan, bisa dijawab terlebih dahulu. Mungkin jika ada kesulitan bisa langsung angkat tangan saja. Silakan mengerjakan. Sudah semua? Sudah, Ibu. Oke, mungkin sekarang lanjut di halaman 8-nya. Di situ kalian diminta untuk mengidentifikasi masalah, di mana fenomenanya itu ada di halaman 4. Kira-kira menurut kalian masalah apa sih di fenomena itu? Ya, silahkan gerak. Reaksi antara karbit dan airnya Bu nggak bisa menghasilkan panas. Benar sekali. Mungkin bisa disusun kata-katanya ya, biar lebih baik lagi.
Selanjutnya, rumusan masalahnya. Mungkin ada yang mau berpendapat? Saya Ibu, Ya, mungkin hubungan fenomena dengan materi termokimia Ibu. iya benar sekali. Jadi karbit dan air itu bisa menghasilkan panas ya berarti. Berarti kira-kira itu reaksi eksoterm atau endoterm? Saya Ibu. Ya, silakan. Reaksi eksoterm Bu. Ya, benar sekali ya. Nah, sekarang untuk menjawab dan membuktikan rumusan masalah yang telah kalian buat tadi, hari ini kita akan melakukan praktikum ledakan karbit. Ledakan Ibu. Iya, tapi tenang aja, ledakannya ini masih tergolong aman ya, anak-anak. Tapi tetap kalian perlu memperhatikan keselamatan selama melakukan praktikum nanti. Jadi untuk mungkin perwakilan ya, masing-masing kelompok bisa mengambil alat bahan yang ada di depan ini. Baik, Ibu. Oke, jangan lupa selama praktikum nanti memakai jas lab, membawa jas lab semua ya. Iya Ibu. Oke, di LAPD yang halaman 9, di situ sudah tertera semua alat bahan dan juga langkah-langkahnya. Jadi kalian harus membaca terlebih dahulu, disimak baik-baik agar berjalan dengan lancar. Kecuali kalau ada yang bingung bisa bertanya ke Ibu. Ya? Bu, ini berarti melakukan praktikumnya sebanyak 3 kali ya Bu? Iya benar sekali, sesuai sebagaimana yang ada di LAPD-nya. Jadi mungkin bisa dibagi ya, satu variabel itu dikerjakan oleh satu orang, seenaknya kalian. Baik Ibu. Dan jangan lupa dicatat hasil praktikumnya. Baik, Ibu. Oke, udah disiapkan semuanya alat bahannya? Sudah, Ibu. Ibu lihat juga udah pakai jas lab dan juga jangan lupa pakai handscoon-nya, lateksnya. Oke, sekarang bisa dimulai percobaannya sesuai APD-nya ya. Baik Ibu.
Oke, setelah praktikum ini kita kembali ke kelas dan mempresentasikan hasil praktikumnya. Baik, Ibu. Jangan lupa dibereskan alat bahannya. Baik, Ibu. Oke, gimana praktikumnya? Sudah? Sudah, Ibu. Berhasil semua nggak? Berhasil, Ibu. Mungkin salah satu perwakilan kelompok bisa mempresentasikan hasil praktikumnya ya. Siapa yang mau maju? Kami Ibu dari kelompok 2. Baik, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami. Baik, untuk yang pertama yaitu sampel A menggunakan massa 0,5 gram CaC2 dengan volume 15 mili dengan suhu awal 32 dan suhu akhir 36, yang dimana intensitas ledakannya lebih kecil. Lalu pada yang kedua yaitu menggunakan massa CaC2 1 gram dan volumenya sama 15 mili, kemudian suhu awalnya juga sama 32 dan suhu akhirnya yaitu 38. Kemudian intensitas ledakannya sedang. Nah, untuk yang terakhir pada sampel C dengan massa CaC2 yaitu 1,5 dengan volume kristal sebanyak 15 mili, lalu suhu awalnya itu 32 derajat Celcius, kemudian untuk suhu akhirnya itu 39 derajat Celcius, perubahan suhunya yaitu 7, lalu intensitas ledakannya besar. Baik, cukup sekian presentasi dari hasil percobaan kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin bisa tepuk tangan. Belum. Kan aku bilang ada pengen. Ulang. Gak apa, langsung dari situ. Oke, mungkin bisa beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, dari jawaban kelompok 2, mungkin dari kelompok 1 ada perbedaan pendapat. Kurang lebih sama, Ibu, namun tadi kan gulanya terkadang berbentuk letupan. Apakah tadi dari kelompok 2 ada yang tidak berhasil? Oh ya, maaf ya. Jadi ada semua, namun maksud dari kalimat tadi itu adalah besar tidaknya letupan dari karbitnya. Oke, baik, terima kasih. Sudah, Ibu, selebihnya sama. Oke, untuk kelompok 2 bisa kembali. Baik, Terima kasih ya. terima kasih. Oke, untuk suhunya tadi bagaimana? Apakah meningkat semua? Iya, Ibu, meningkat. Oke, berarti berhasil ya praktikumnya. Oke, berdasarkan hasil praktikum tadi, berarti termasuk reaksi eksoterm atau endoterm? Baik, Bu. Termasuk reaksi eksoterm. Karena itu dia itu melepaskan energi panasnya ke lingkungan kan, Bu, sehingga suhu lingkungannya itu menjadi meningkat. Oke, benar sekali. Untuk pengaruh massa CaC2 dengan kalor bagaimana? Saya, Ibu. Ya, silakan. Jadi semakin banyak, maka semakin besar pula kalor yang dihasilkan. Sedangkan untuk hubungan antara perubahan suhu dengan delta H-nya? Saya Ibu, berbanding lurus Ibu, maknanya semakin besar perubahan suhu maka semakin besar pula nilai delta H-nya. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk semua yang menjawab. Oke, berarti paham semua ya tentang reaksi eksoterm ini. Sebagai penguat saja bahwa reaksi eksoterm itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana seperti proses produksi energi, pengelasan logam, ataupun menggunakan gas asetilina dan berbagai reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menutup, mungkin bisa di-scan dulu untuk mengerjakan post-testnya 5 menit saja. Baik, Ibu. Ya.
Oke, apakah udah selesai? Mungkin bisa dilanjut di angket responnya ya. Setelah melakukan praktikum tadi, bagaimana nih respon kalian terhadap pembelajaran kita hari ini? Sudah semua? Sudah. Oke. Untuk menutup pembelajaran mungkin ketua kelas bisa menutup dengan doa. Baik Ibu, baik teman-teman, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih ya. Sebagai pengingat juga, untuk hasil praktikumnya tadi jangan lupa dibuat laporan dan dikumpulkan di minggu depan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.